Indahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bu, lah penanten suruh jadi konsumsi. Kayak ada orang lain aja, bener lah itu mama. Ya walaupun rajin gak lihat sikonnya. Udah deh, kamu duduk aja sini ya, mama. Paling ganteng lagi di sininya. Dah. Iya, makanya. Hai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait wa sahibatus syukur, yaitu Bapak Mamit beserta Ibu Bariyah beserta seluruh keluarga besarnya, dan juga calon kedua mempelai Ananda Randi Ramadhani Saputra dengan Ananda Nadia Putri Prasilia. Kita doakan beliau semuanya, Bu, semoga senantiasa berkat panjang umur dalam taat. Allah pelihara kesehatannya, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, Allah anugerahkan rezeki yang halal yang barokah melimpah, yang insya Allah akan acara akdun nikah besok ya berarti ya. Acara akdun nikah dan acara walimah esok hari, kita doakan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dan keberkahan. Berkah tamu undangannya, berkah jamuannya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya. Dari belum punya rumah sampai punya istana, dari dunia sampai akhiratnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Bukan Roma Ibunda Ustazah Hajawani Purwaningsi selaku guru pembimbing Majelis Ta'lim Khairun Nisa beserta jamaah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa yaitu Ibu Supriyati beserta Ibu Sriani beserta tim qasidah dan jamaah. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh kita, orang tua kita, dari Ibu Khotimah, dari Ibu Saroh, Ibu siapa lagi? Tak lupa pula Ibu Sri Anita, Ketua Majelis Ta'lim Al Muhajirin. Sehat, Bu. Tak lupa pula Teh Neneng, Ibu Ketua RW, Ibu Ketua RT, Ibu semua jamaah Majelis Walimatus Syukur, Majelis Walimatul Urus, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula solis kita yang suaranya bagus-bagus banget, Bu Ari sama Bu Sophia. Tak lupa pula Ibu Ica mana ya? Ada. Peserta dilihat, oh iya, Bu Ica dari Majelis Ta'lim Miftahul Huda. Tak lupa pula Ibu Ketua RT. Pembawa acara dalam hal ini yaitu Ibu Supriyati berikan waktu kepada saya. Syukur alhamdulillah
Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan di siang hari ini di cuaca yang agak mendung. Walaupun cuacanya mendung tapi hati kita tetap happy. Insya Allah cuacanya mendung tapi hati kita nggak harus mendung. Kenapa nggak harus mendung, Bu? Baru tanggal 8. Isi dompetnya masih banyak. Alhamdulillah. Makanya kalau ibu-ibu mak selalu insya Allah sehat, happy, ngaji keluar, insya Allah makanannya banyak. Alhamdulillah. Entar nih sore, abis asar. Baca ibu-ibu biar rezekinya cukup. Baca qul huwallahnya 100, catat. Qul huwallahnya 100, sholawat sama nabinya 100, ditambah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ikutin, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Baca 70 kali. Kata Nabi, orang yang membaca ba'da asar di setiap hari Jumat, qul huwallahnya 100 kali, sholawatnya 100 kali, ditambah dengan Allahumma kfini 70 kali. Kata Nabi, aku tidak melihat umatku kecuali Allah cukupkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wa sirlana sunubana wa kafir sayiatina. Allahumma Ibu Haja Asih, mohon maaf Bu. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Bu, tadi pesan besar harus baca doa dulu. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma hawalaina la alaina. 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 Amin ya rabbal alamin. Biar dipidahin dulu ya Bu ya. Semoga hujannya nggak di sini. Tapi kalau di Cibitung, ntar malam saya ke Cibitung. Abis pagi saya ke Cibitung. Ntar saya nyampe sana udah berhenti Bu hujannya. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Mana ya? Tadi apa sih namanya anaknya? Panggilnya Randi. Mana Randi? Randi sih sayang. Masa masih muda banget umurnya ya? 23.
Oh 23 cukup dah laki mas 23. Bu, pernikahan merupakan ibadah yang paling enak. Benar apa benar bu? Pernikahan ibadah yang paling Belum nikah udah dibacain marhaban. Ya bu ya, belum nikah, tamu udah banyak yang datang, doain semoga panjang jodohnya, banyak rezekinya, dianugerahkan keturunan yang soleh dan soleha. Tuh Randi belum nikah, doanya udah banyak banget. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Berkah rumah tangganya, berkah cucu anak keturunannya kelak nanti, amin ya robbal. Bu, kenapa orang mau nikah diajarin selamatan dulu, doa dulu biar rumah tangganya langgeng, biar dari muda sampai tua, dari tinggalnya di kontrakan sampai punya kontrakan nantinya. Tuh, amin ya robbal, dari dunia sampai akhir. Oleh karena itu Randi, nikahnya yang pertama ibadah kepada Allah Subhanahu. Jangan niat karena cantiknya. Kalau cantiknya mah ntar Ananda Nadia baru umur 20 lah masih kenceng banget pipinya. Pipinya masih kenceng, ya bu ya. Matanya masih jeli, alisnya masih bagus. Coba bu, tadi atas 60, yang tadinya cantik hilang A-nya jadi apa bu? Hilang C-nya, hilang C-nya. Bu, yang tadinya cantik hilang C-nya jadi apa kita? Jadi antik. Allah tuh Randi, makanya nikahnya niatnya lillah karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, begitu fisiknya berubah, yang tadinya kurus sekarang jadi mekar, tetap cinta. Tuh, contoh maknya katanya. Yang tadinya maknya kurus sekarang coba bulat banget. Iya tuh, tetap bapaknya tetap cinta dan sayang. Oleh karena itu kalau kita niatnya karena Allah, ketika masih muda, nikahnya karena Allah, insya Allah masih cinta dan sayang banget. Entah di atas 50 istri kita bahkan udah punya anak, udah punya terus, walaupun fisiknya berubah barangkali tetap cinta dan sayang. Kenapa? Nikahnya karena Allah. Begitu pula Nadia cinta sama Randy juga nikahnya karena Allah. Siapa yang apa lagunya? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Bukan bukit, bukan duri, bukan bulan dan matahari. Aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Habis ngapalin dulu kalian pada wani Andi cintanya karena Allah. Kalau udah karena Allah, insya Allah walaupun fisiknya berubah, insya Allah tetap cinta dan sayang. Begitu pula istri, kalau kita nikahnya karena Allah, suami kita berubah. Dulu ketika kita masih nikah, suami kita masih ganteng banget. Ya Allah, rambutnya belum putih, ya bu ya, fisiknya masih gagah. Sekarang kalau dipanggil udah kurang denger tuh. Bu, artinya apa? Tetap cinta dan sayang kita nggak bakalan berubah karena nikah kita karena Allah. Tuh satu Randi. Yang kedua, pernikahan ini menyatukan dua keluarga besar. Yang tadinya kamu punya orang tua, besok punya mertua. Yang tadinya cuma punya adik, besok punya adik ipar, punya kakak ipar.
Makanya kalau habis bulan, kalau ngasih orang tua, ngasih mertua. Jangan ngasih mertua, orang tua kagak. Nih, surga kamu ada pada ibumu. Tuh. Kalau kemarin habis gajian ngasihnya 1 juta, belum punya istri. Kalau besok udah punya istri ngasihnya separoh, nggak apa-apa dah. Ya. Lah biar sama. Tuh. Makanya nikah itu ada huruf tak di situ. Artinya apa? Karomatun, kemuliaan. Rumah tangga kita kalau pengen mulia, yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dikasih nikmat sehat, alhamdulillah. Dikasih nikmat panjang umur, alhamdulillah. Dikasih nikmat rezeki, alhamdulillah. Tapi jangan lupa yang menciptakan kita. Jangan lupa memberikan rezeki kepada kita. Jangan lupa memberikan kesehatan kepada kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga. Kamu harus sholat, istri harus sholat. Jangan sampai kamu sholat, istri nggak sholat, kamu diem aja. Tanggung jawab dunia akhirat. Oleh karena itu seorang laki-laki yang pertama harus tegas. Sama bini, yang beb sholat, yang beb bikinin air. Kata abang, kata istrinya, dia udah bang bikin sendiri aja ya, saya puyeng. Nah kalau kayak gitu dilawan sama bini. Ya jangan lembek. Jangan lembek, jadi orang laki mah harus tuh, tapi jangan galak banget. Dia bikin air, kamu mau berangkat, gak kabur tuh bocah. Iya jangan. Makanya kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kamu kepada keluargamu, berbuat baiklah kamu kepada keluargamu. Itu pesan Nabi itu. Karena aku sesungguhnya berbuat baik dengan keluargaku. Makanya oleh karena itu seorang laki-laki yang pertama tegas, yang kedua tanggung jawab. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabnya. Makanya orang yang menikah yang dibayangin bukan kebahagiaannya doang. Kenapa? Dalam rumah tangga itu banyak kerikilnya, banyak ujiannya. Termundur lagi bilang begitu. Iya. Jangan, ya Bu ya. Orang hidup pasti ujiannya pasti ada. Tapi sebaik-baik ujian datangnya kepada siapa? Jangan ke mbak dukun, datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama tadi, kalau udah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Makanya kamu kan orang laki-laki nih. Begitu orang laki-laki tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Yang namanya pemimpin itu ibu-ibu, siapapun suami kita, apapun pekerjaannya, dia wajib dihormati, wajib dimuliakan. Karena surganya ibu ada pada suami. Nih, surganya Andi ada pada maknya. Oleh karena itu, dikala udah menikah, jangan sampai ada sekat. Begitu nikah langsung jauh sama orang tua, jangan. Kalau kemarin habis gajian bawa tendengan martabak, besok juga sama, habis bulan bawa martabak, bawa jeruk. Emaknya sih beda apa Mak? Ya mau martabak kayak mau dimsum kayak itu mah terserah itu mah. Yang penting mah jangan sampai berubah. Tuh, kenapa? Karena rumah tangga kita pengen mulia, pengen bahagia. Insya Allah doa dari orang tua, doa dari mertua, insya Allah rumah tangga kita berkah. Oleh karena itu, rumah tangga kita pengen cukup rezekinya, jangan tinggalin sholat duha. Jangan tinggalin baca waqiah, jangan tinggalin baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, yang pertama menyatukan dua keluarga besar. Yang kedua, rumah tangga itu dibaratkan laksana apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri kalau udah nikah dibaratkan laksana pakaiannya. Pakaian kita Bu, ada yang tipis, ada yang tebel, ada dipakai buat olahraga, ada yang buat kondangan, ada yang buat keseharian. Itu pakaian kita. Tapi semuanya tujuannya untuk menutupi kekurangan yang ada di badan kita. Semuanya untuk menutupi. Oleh karena itu rumah tangga kita Randy, kadang-kadang kita baru pulang kerja, rumahnya berantakan, punya anak, jangan marah. Pulang-pulang baru ada nasi doang, jangan marah. Ya, tapi kalau keseringan bilangin pas udah besok-besoknya, ayang beb, pas saya pulang kerja capek.
Kalau seandainya gak masak tolong WA begitu. Ya jangan diem baik. Tuh. Bilang beli nenteng. Artinya apa? Jangan sampai, karena orang rumah tangga itu lama, ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Yang pertama bawa sabar. Pulang baru pengantin baru cucian numpuk, bininya malas gak cuciin. Sabar. Bantuin nyucinya. Ya. Piring numpuk, bininya malas. Sabar. Bu, bantuin nyuci piringnya. Kata si Randy begini, gua mama gua gak pernah nyuci piring, gak pernah nyuci, bilang malu gua nyuci piring menyuci. Bu, biasanya kan begitu ya. Iya, waktu mamanya mah bu makan dilayanin, cucian dicuciin. Pas kirain punya keluarga, nyuci sendiri, gosok sendiri, makan layanin sendiri. Bu, sabar. Lah, itu mah bininya males. Itu kan Randy, kalau sekali-kali mah gak apa-apa. Kalau setiap hari begitu mana bininya males. Jangan, Bu, itu sabarnya seorang laki-laki. Tapi seorang istri juga kudu sabar, Bu. Kadang-kadang gajian mestinya 29, tahu-tahu kayak saya gajiannya 34. Kudu sabar, Bu, sabar. Bu, kayak saya tadi, pikiran saya kan biasanya kalau di P1 kan makan dulu. Kebetulan tadi ada acara perpisahan orang yang udah pensiun, Bu, 2 orang. Akhirnya ada acara jam 1 kurang 10 menit baru keluar dari kantor, dari pengajian. Bu, makan dulu ya Bu. Maaf ya Bu, saya kalau makan dulu tapi jam 2 baru keluar. Udah gitu sampai di sini, tahu-tahu anaknya cucunya nggak ada, muter nyari. Bu, sabar. Kakeknya lagi main HP ternyata. Sabar. Bu, oleh karena itu tadi yang namanya dalam pernikahan itu tadi bawa syukur dan sabar. Besok kalau habis dapat THR, bininya beli gelang, Randy yang kerja sabar. Ya. Habis bulan bininya ganti jilbab, sabar. Tapi bukan berarti setiap bulan di jilbab ya Bu ya. Insya Allah bini juga punya perasaan ya Bu ya. Insya Allah sabar yang pertama. Yang kedua syukur. Yang pertama bersyukur kepada Allah. Yang kedua bersyukur kepada kedua orang tua. Itu tadi. Kalau bersyukur kepada orang tua, insya Allah berkah. Dimanya kayaknya ini ya Bu ya. Makanya banyak untuk ya. Allah. Bu, kalau anak saya mah nggak bilang begini dong. Mas, besok mau bayar semester. Saya nggak minta berapa-berapanya. Mas, besok ke situ mau bayar semester, iya Mak. Saya nggak lagi kapan-kapan ya Toto. Mak, ditransfer. Oh, alhamdulillah. Cuman kalau waktu minggu kemarin tuh dibatin. Biasanya ini anak tanggal 1 udah transfer. Ini kok belum dalam hati, saya nggak ngomong, dalam hati. Nah ya kan soalnya setiap bulan Bu, tiap bulan kan dia ngasih. Terus dalam hati, ini kok tumben ya. Pas sore, Toto saya lihat HP, alhamdulillah udah ditransfer. Ya udah alhamdulillah. Orang dia bilang ini buat jajan ayah mama. Jadi dia kalau ngasih transfer itu dibedain antara saya sama bapaknya, ngebiarin satu. Soalnya kalau masuk ke rekening bapaknya berarti saya nggak dikasih. Iya, kalau rekening saya berarti bapaknya saya kasih. Bu, makanya anak saya udah ngerti. Jadi kalau transfer itu buat bapaknya sama buat emaknya. Kalau dari ini bisa begitu. Ya masih baru. Insya Allah berkah. Kenapa? Begitu dikasih emaknya, doanya panjang banget Randy. Ya Allah, mudah-mudahan Randy rezekinya banyak kelemburannya, diangkat derajatnya. Makanya Bu, doain anaknya pagi sama sore, doain tuh anaknya. Saya mau nih khusus baca Yasin buat anak-anaknya, bener. Baca Yasin doang. Yasin buat anak satu, kadang kalau lagi enggak itu baru semua satu Yasin buat semua. Kenapa begitu? Insya Allah dengan surah Yasin Allah berikan kemudahan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, rahimakumullah. Tadi suami istri diibaratkan laksana pakaian. Nanti jangan ngobrol aja sini ya Ibu. Nah, pakaian ini yang namanya pakaian melekat nih di tangan nih, di baju kita nih. Artinya suami istri harus sama-sama saling setia, saling jujur. Jangan setia ketika belum punya rumah, setia banget makan sepiring berdua, telur satu dibagi 2, tidur sebantal berdua, duit 20.000 dibagi 2, 20.000 dibagi 2, setia banget.
Kalau aku belum punya, ya Bu ya, kalau belum punya kan begitu ya Bu ya. Ntar pas udah punya mobil, lu gua jangan. Ya, harus setia nih, pakaian setia dibawa kemana-mana. Begitu pula ketika kita yang namanya punya dalam rumah tangga, pasti ada cekcoknya, pasti ada masalahnya. Siapapun itu, kadang-kadang pasti ada berantemnya. Tuh, ada silih pahamnya. Kalau udah begitu tadi, yang pertama kalau seandainya Randy punya salah, minta maaf sama istri. Atau sebaliknya, tuh istri yang minta maaf sama. Kenapa? Nih saling setia, nih baju mana setia dipakai. Tapi begitu tadi istrinya lagi meledak-meledak, Randy diem. Atau Randy lagi meledak, istri yang harus diem. Kenapa begitu Bu? Dalam Islam kita tadi, yang namanya rumah tangga nggak ada satu orang pun yang nggak punya masalah. Ya Bu ya, kadang-kadang gara-gara anak jadi berantem, gara-gara masakan kurang garam dikit berantem, gara-gara duit berantem, gara-gara pulang telat berantem, ATM disimpan berantem tuh orang rumah tangga tuh ya. Oleh karena itu tadi harus saling setia. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat setia dengan Siti Khadijah. Bu, Siti Khadijah itu kekayaannya hampir sepertiga kota Madinah habis dipakai Rasulullah untuk perjuangan. Tapi jangan sampai entah hartanya habis dipakai untuk main-main sama istrinya, enggak juga. Ya Bu ya, boleh capek-capek ya Bu ya, dipakai habis. Emang ada yang begitu? Enggak ada, insya Allah ya. Kita kepengennya dari muda sampai tua, dari belum punya kontrakan sampai punya kontrakan, biar sama-sama setia. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu, jaga kehormatan, jaga kemuliaan istri, kehormatan keluarga besar. Jaga apa? Pandangan. Ingat ini, jaga pandang. Kamu udah nikah besok, begitu ada perempuan cakep, matanya jangan melompat. Tuh, merem dikit. Begitu ada, pasti dia ya Allah cakapan gitu ya, berapa dari gua pulang ya Bu ya, kata Rasul suruh pulang Bu. Kalau kamu lihat sama yang seperti itu, suruh pulang. Kenapa? Casingnya doang berbeda, dalamnya sama tuh, suruh pulang. Tuh, Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Kok Siti Khadijah belum hafal? Bu, Siti Khadijah tuh istri yang sangat setia sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Rasulullah sangat setia dengan Siti Khadijah. Jaga mata, jaga ucapan, jaga tangan, jaga hati. Pesan ibu tuh, jaga mata, jaga ucapan, jaga tangan, jaga hati. Kalau rumah tangganya pengen langgeng, dunia akhirat. Begitu pula seorang istri Bu, jaga pandangan, jaga lisan, jaga tangan, jaga hati. Hati kita kalau udah nikah berarti harus dikunci hatinya. Tuh, tangannya pun harus dijaga, benar-benar dijaga. Kenapa begitu? Karena yang bisa merusak adalah tadi lisan kita sama tangan kita dalam rumah tangga kita. Makanya istri yang solehah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, apa itu bunyinya? Fasolihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah dia taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalau suaminya manggil, buru-buru nyamperin. Kita kalau dipanggil sama suami, buru-buru nyamperin apa enggak Bu? Alhamdulillah. Kalau disuruh buru-buru jalan apa enggak Bu? Alhamdulillah. Tergantung nyuruhnya. Ya Bu ya. Lah kalau nyuruhnya berat ya kita nggak bisa jalanin. Ya Bu ya. Dan dibantunya apa Bu? Bisa menjaga kehormatan suami, bisa menjaga kehormatan dirinya. Tuh seorang perempuan. Bu, oleh karena itu ada kisah sedikit. Pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang bernama Mutiah.
Bu, Mutia namanya Muti. Mutia ini masuk surga setelah istri Rasulullah SAW, berarti urutan ketiga. Bu, nih dari Sahabiah urutan nomor 3, dia akan masuk surga paling dulu setelah istri Rasulullah SAW. Kenapa Bu? Padahal kalau dibilang hartanya mah Bu, rumahnya biasa aja. Kalau ibu mah rumahnya mungkin pakai AC, ya Bu ya, bagus. Mutia mah pasti lihat rumahnya, masya Allah, rumah orang Arab. Bu, rumahnya kan gak ada yang istilahnya standar tuh Bu, nggak pakai genteng kayak kita. Bu, sampai-sampai Rasul memerintahkan kepada Siti Fatimah agar mengambil pelajaran ke rumah Mutia. Pas sampai di rumah Mutia, apa yang terjadi Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Mutia gak bukain pintu buru-buru, dibuka lihat dulu di hordeng. Kenapa? Padahal perempuan. Karena Fatimah bawa putranya yang bernama Husain. Padahal laki-laki yang masih belum akil balik, dia gak berani bukain pintu. Saking apa Bu? Saking menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya. Lah kalau kayak kita gitu. Begitu assalamualaikum Bu, undangan. Dari mana? Emang kapan acaranya? Di mana? Kata kita gitu ya Bu. Dah dia mau banyak lagi tanya. Nah kita, kalau kita makanya kita surga belum tentu. Ya Bu ya. Kalau kita lenjeh banget kadang-kadang. Iya. PRT dari mana? Suka begitu kita. Enggak di sono sih mah nggak ada. PRT dari mana? Gitu ya. Bu, jangan kita lenjeh kita. Ada genit dikit, kita genit dikit ya. Iya. Nah, itu orang ajak-ajak, ada acara rapat kita ngajak-ajak, kita begitu tuh Bu ya. Bu, itu Mutia saking menjaga, padahal laki-laki yang paling kecil, anak kecil, cucu Nabi kita Muhammad SAW. Datang kedua kalinya pun gak dibukain pintu lagi. Kenapa? Dia membawa Hasan dan Husain. Baru ketiga pasti lihat Bu, masuk ke dalam rumahnya, dikira mah perabotannya bagus-bagus, ternyata perabotannya nggak ada. Yang perabotannya cuma apa Bu? Cuman kipas, cuman elap, cuman pecutan. Ya Allah, kalau kayak kita nggak begitu udah kita tinggal. Kita, ya ngapain Bu? Tapi gue tungguin, cuma gituan doang. Kita belum tentu kita setia sama suami kita yang susah. Bu, tapi Mutia memberikan pelajaran kepada kita. Bu, apa itu? Bu, ditanya pas kata lakinya pulang kerja dikipasin. Laki kita pulang kerja jangankan dikipasin, air belum tentu ada. Bu, pulang kerja laki bikin air nggak BRT? Bikin, alhamdulillah, ya, hebat, istri solehah. Tuh, lah kalau saya mah Bu, kalau bikinnya seteko. Bener, pagi-pagi seteko, jadi saya nggak bikinin lagi, bikin sendiri. Bu, nih Randy, oleh karena itu istri yang soleha dia bisa menjaga kehormatannya, apalagi suaminya nggak ada di rumah. Suami nggak ada di rumah, Bu. Makanya seorang istri yang soleha minimal 4 minta izin nih sama suami nih, Bu Ibu yang masih punya suami, Bu yang masih punya suami, yang muda-muda, yang udah tua juga sama. Nih 4 hal. Kalau ibu mau keluar rumah minta izin sama suami 4 hal. Yang pertama kata Nabi, kalau kamu keluar rumah, hendaklah minta izin, kata suami kita. Jangan keluar rumah hujan. Oh, hujan cuma gerimis doang juga bagus kayak layu. Ngeyel, ibu mau ngeyel. Kadang-kadang tertinggal ibu-ibu, udah nyampe tempat baru, Bang, maaf ya, saya izinnya tadi lupa ada di sini lah ya. Bu, dikala suami kita nggak ngelarang, kita nggak boleh nggak ngizinin, malaikat melaknat sampai kita masuk rumah kita. Tuh, ibu keluar rumah, mau pergi ke pasar, ngomong-ngomong. Bu, ngomongnya udah tengah jalan baru ngomong, malaikat melaknat kita. Tuh sampai kita sampai ke rumah. Makanya begitu buru-buru minta maaf. Tuh satu tuh. Yang kedua, puasa sunnah besok Zulhijjah tanggal 8, tanggal 9. Ibu mau puasa dari tanggal 1 ngomong. Basri ngomong besok, Mas saya mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kata kita nih 9 hari, kan 10-nya kan cuma 2 jam doang. Ya Bu ya, kata Bang ya jangan Bu, jangan habis 9 hari. Lah saya dianggurin baik 9 hari ya tuh. Begitu ya Bu ya. Bu, kalau puasa sunnah harus izin suami, tapi puasa Ramadan nggak perlu izin. Kalau ibu puasa sunnah, puasa juga suami yang izinin, dapat dosa, bukan dapat pahala. Tuh, ngerti nih Bu ya. Yang ketiga, suami butuh, ibu tidur, alasannya banyak.
banget tuh alasannya. Bu, alasannya capek, mandinya malas. Udah tua, mendapatkan baik. Iya, Bu. Tapi yang ketiga apa, Bu? Dikala ibu ngasih orang tua tanpa izin suami, ngasih saudara tanpa izin suami. Kalau suaminya kerja, ibu yang nggak kerja. Berbeda dengan saya. Lah, saya mah punya diri sendiri, saya mau bagi siapa kek? Ya bukannya sombong, artinya saya boleh, saya nggak dapat dosa. Tapi walaupun begitu tetap saya ngomong, Bu. Nah, itu gini, kontrakan di Cakung tanyain baik. Bu, perasaan berapa tahun itu saya nggak ngeliat di kontrakannya. Udah pasti diem aja, yang penting cukup. Emang bapaknya nggak pernah lihat, Bu? Perasaan itu di kontrakan saya nggak pernah ngeliat itu. Kata dia bapaknya di Cakung, Bu. Emang nggak pernah, juga nggak pernah nanggapi? Saya nggak pernah nanggapin kapan. Saya bilang, lah buat apa? Lah banyak urusannya, Bu. Dikala kita ngasih orang tua, ngasih saudara, dikala kita nggak kerja, yang dapat pahala suami kita. Tuh, kita mah tetap dapat dos. Tuh. Makanya hati-hati membelanjakan harta suami. Membelanjakan harta suami enak banget kita pakai. Kita beli jilbab, kita beli baju, kita beli sofa, kita ngomong-ngomong. Bu, kalau suami, oleh karena itu bilang izin. Kenapa? Dalam rumah tangga kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling menasehati, saling memaafkan. Tuh, Randi, dikala salah sedikit saling memaafkan. Dikala kita saling mendoakan, makanya doa Nabi apa diajarkannya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat kita dalam surah Al-Furqan, surah ke-74 itu baca doanya. Ya kalau enggak pakai bahasa Indonesia, ya Allah, jadikan rumah tangga saya rumah tangga yang sakinah ya Allah, rumah tangga yang penuh berkah ya Allah, yang berlimpah rezeki ya Allah, rumah tangga yang ridhoi ya Allah. Syaratnya salah satu, jangan tinggalkan sholat. Tuh, syaratnya satu, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Insya Allah, karena dalam suami istri ada huruf M sama-sama di dalamnya. Saling menyayangi, saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai. Tuh pesan ibu ya, bawa syukur dan sabar dalam rumah tangga, dan juga saling pengertian. Istri ngerti banget suami mau berangkat kerja, harus ngerti. Jangan suami mau berangkat kerja kita masih menarik selimut. Suami kita mau kerja, apa yang menjadi apa namanya kebutuhannya? Bu, saya dulu, ini dulu kejadian saya dulu. Ketika saya suami mau berangkat dulu, suami masih kerja, belum pensiun. Masih kerja. Kebetulan kerjanya itu freelance karena punya tempat sendiri, Bu. Di samping freelance punya tempat sendiri. Begitu bapaknya mau berangkat kerja, Bu, saya berangkat. Saya masih goreng tempe kan? Iya. Sekalian ditutup pintunya ya, karena punya anak kecil, Bu. Iya. Pas dapat tempenya juga belum sampai mateng. Suami pakai ojek kan, balik lagi. Lah, kok balik lagi? Agak bawa dompet, Bu. Agak bawa dompet, mau bayar ojeknya, agak ada duitnya. Balik lagi ngambil dompet. Pas saya habis mandiin itu anak, habis masak selesai, bapaknya datang lagi. Lah, kok pulang lagi? Baru juga setengah jam. Kuncinya ketinggalan. Karena di Jatimulya kan, Bu, kuncinya ketinggalan, otomatis nggak bisa masuk. Terus pas gitu udah 4 kali balik, Bu. Jadi satu akhirnya keempatnya bapaknya marah. Bu, makanya kalau mau berangkat kerja tolong disiapin apa? Bu, kalau sekarang itu kalau mau disiapinnya malam, siangnya lupa. Iya, saya siapin, saya mau berangkat, tahu-tahu ditanya, Bu, tadi naruhnya di mana ya? Jadi sekarang kalau mau berangkat itu, saya kalau mau berangkat saya baru ngomong. Kenapa? Apa yang mau dibawa terus baru ngomong. Kenapa? Ya itu tadi manusia, al-insan ma'al khata' wa nisyan. Tuh, jangan sampai begitu. Pengalaman saya jangan sampai terulang kepada jamaah. Ibu, jadi kalau suami mau berangkat kerja, ibu lagi goreng tempe, matiin dulu antar suami sampai depan pintu. Tuh. Ya Bu ya, apa yang menjadi kebutuhannya? Lihat isi dompetnya ada isinya apa enggak? Jangan sampai kita jadi istri seperti kayak apa, Bu? Jangan sampai seperti kayak tikus. Bu, dompetnya dilihat, diambil isinya, ditutup lagi. Bu, nenek saya dulu cerita, nenek saya
namanya Haji Amro. Engkong saya namanya Haji Abdullah. Dia kan dulu kan dia namanya pohon petek. Itu punya nenek saya itu hampir 1000 meter punya sekarang tempat ini saya ya. Itu pohon petek, pohon kelapa tinggi-tinggi banget tuh. Jadi kakek saya itu kalau naruh duit pohon kelapa. Sama di atas loteng. Dulu kan gak ada bank, Bu. Lobang. Soalnya nenek saya katanya orangnya boros. Nenek saya bilangnya begitu, orangnya senangnya pakaian. Itu pakaiannya berapa lemari, orang dulu Bu, lemari bahkan sama perabotan. Ceritanya mungkin itu dibawa tikus kali Bu ya. Namanya di loteng. Engkong saya tuh kalau lagi naik kelapa sengaja naruh duit. Kenapa? Karena itu yang terakhir dia bilang begitu di pohon kelapa. Ceritanya itu lah, lu belanja banyak amat Roh. Kata engkong saya. Kain, baju, perabotan. Lah, gue boleh nemu duitnya. Itu nyata bukannya Bang, nyata duitnya. Bu, artinya apa? Dalam kita berumah tangga harus jujur. Makanya ada duit istri, ada duit suami, ada duit bersama. Duit istri, duit suami, duit istri, duit suami. Emang begitu Mbak? Ada juga duit bersama. Kenapa duit bersama? Lah kan kadang ada orang iuran yang minta buat ya Bu ya, dana sosial, buat kondangan, buat kadang ada yang banyak hal. Itu duit bersama. Tuh, dompetnya bersama. Ada duit suami, dia kan butuh yang namanya kadang dia makan sama temennya, kadang dia perlu bensin, kadang yang lainnya. Istri juga sama, dia butuh yang namanya kadang kerudung, kadang makan bersama sama temennya. Bu, oleh karena itu tadi saling jujur. Insya Allah kalau jujur dalam rumah tangga, insya Allah berkah. Tuh, jangan sampai istri nggak tahu suami dapat duitnya duit berapa, atau sebaliknya istri punya duit, tapi kebanyakan mah kalau istri mah nggak punya duit diem aja Bu ya. Jarang ngeluh ya. Itu istri itu Bu, nggak punya duit diem aja, sangkanya duit kita banyak ya Bu ya. Itulah hebatnya seorang istri. Tuh, suruh sabar. Jadi saling pengertian. Ya udah itu aja. Yang penting saling setia, saling pengertian. Sholat jangan ditinggal. Jalankan syariat Islam dengan baik, muliakan orang tua dan mertua, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini bis sekalian rahimakumullah, kita bersolat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ibu sekalian, untuk lingkungan sebelah sini kan ada yang udah ketemu, ada yang belum. Yang pertama, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, maafin ya Bu ya. Karena manusia al-insan malul khata wa nisyan. Dan yang kedua, minta doanya, insya Allah saya akan berangkat di tanggal 9 Agustus. Wanita, saya akan berangkat di tanggal 9 Agustus dengan pesawat Saudi Arabia, dengan langsung turun di Jeddah, langsung ke Mekah. Dari Mekah kita langsung baru Madinah. Ntar dari Madinah langsung pulang, langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Yang tadinya saya mau berangkat tanggal 16 karena Bapak Kepala Desa mau pemilihan tanggal 26, ternyata pemilihannya ke tanggal 20 September. Jadi ya mau nggak mau, karena kita udah ngambil tanggal segitu, saya nggak mundur lagi, nggak maju lagi. Ya udah tetap tanggal 9 Agustus. Doain ya Bu ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga karena kursinya masih banyak yang kosong. Ibu-ibu yang mau ikut bareng sama saya, ayo. Saya masih ada kursinya. Ayo Bu, ikut Bu dengan pesawat Saudi Arabia. Ibu-ibu sekalian, itu aja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita yang penantian lama
bisa menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah, yang bisa mengurus suami, dan suami kita pun menjadi suami yang selalu bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama. Itu udah mau azan ya? Udah Bu Ita baru ambil tadi. Padahal dari jam 7 udah jadi. Kalau tahun kemarin kan itunya rusak. Printernya rusak. Kalau sekarang udah jadi. Bu, iya, ngaji tingkat desa Setia Mekar yang mesti nyari kemis. Karena tanggal merah jadi maju ke hari Rabu besok. Ngaji ke hari Rabu besok. Jadi tingkat desa Setia Mekar yang bertugas dari RW 019. Kita jawab semuanya insya Allah. Saya pun 2 majelis talim ya. Ya udah itu aja. Sambil nunggu azan Bu. Ya.